nanti jangan lupa loh kita foto bareng ini, ya. Sip. Nah, itu yang biasanya kita adakan di acara Kamisan penulis penerbit buku Kompas. Nah, setelah pandemi kita tidak bisa lagi bertemu, maka kita coba untuk adakan lewat webinar. Nah, lebih lanjut kami pikirkan, sayang aja kalau misalnya hanya komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas. Oleh karena itu, kita adakan terbuka, gratis, dan siapapun di seluruh jagat ini bisa ikut, begitu. Nah, bagi Anda yang sudah bergabung ataupun yang akan bergabung, dapat menikmati acara kami yang kedua. Tadi Mbak Amanda sudah menyebutkan bahwa acara yang pertama kita mengangkat sosok penulis yang juga seorang tentara Angkatan Udara, namanya Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Kalau Anda mau tahu apa yang sudah kami bincangkan, apa yang kami obrolkan, bisa lihat di YouTube. Begitu Mbak Amanda. Sekarang kita dengan tukang salak. Tukang manggis katanya sih. Oke, jadi sebelum lanjut, bagi yang di Zoom, oke, tapi kita juga bisa dilihat di YouTube-nya penerbit buku Kompas. Jadi kalau yang tidak bisa masuk di Zoom karena satu dan lain hal, bisa langsung klik YouTube-nya penerbit buku Kompas. Oke, nah untuk membuka acara seperti biasa, pelindung apa aja nih tadi? Pelindung, penasehat, pokoknya pokok semua deh Mbak. Semuanya dari komunitas kami minta tolong kesediaannya Mas Tri Agung untuk memberikan kata sambutan. Iya, terima kasih Mbak Amanda yang sore ini merangkap berbagai macam peran. Betul. Itu memang khas di kita ya, masing-masing dengan merangkap peran macam-macam, dan tapi itulah saling mengisi dan saling melengkapi juga sekaligus. Dan sore hari ini teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, untuk kita berbagi pengalaman, ngobrol, penulis PBK, penerbit buku Kompas, tentu akan banyak sekali informasi yang kita peroleh. Kalau minggu lalu kita bicara dengan Pak Cepi Hakim yang dari satu sisi semua hidupnya bisa ditulis. Nah, hari ini kita bicara dengan Mbak Margareta Astaman. Ya, saya melihat buku-bukunya dan membaca buku-bukunya sih menarik sih, karena tadi tukang buah ya, tukang buah. Ngakunya Mas. Tapi hobinya jalan-jalan dan jalan-jalannya jauh jalan-jalannya. Dan buku-bukunya menarik, misalnya soal Stalking Indonesia, kemudian After Orchard, ya, kemudian ada Accuse Moy, jadi Cruise on You, dan saya kira hari ini kita akan mendapatkan sisi lain dari proses penulisan, yang proses kreatif dari seorang penulis. Kalau kemarin Pak Cepi seluruh hidupnya dan memang latar belakangnya orang tuanya juga, ayahnya juga seorang penulis, wartawan tentu saja, dan hari ini kita akan mendapatkan sisi lain yang pasti menarik, bagaimana kemudian perjalanan dan banyak curhat pun bisa menjadi bahan tulisan ya. Iya. Kalau saya memberi pelatihan jurnalistik penulisan berita, saya sampaikan pada teman-teman, memang ya berangkat menulis itu berangkat dari curhat. Kenapa? Karena curhat, tetapi kalau di dalam berita curhat, tapi pikirkan 5W1H-nya paling tidak. Karena disitulah di curhat itu orang bisa dengan mudah menggambarkan apa yang terjadi dan kemudian menuliskannya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena ini panggungnya Mbak Margareta Astaman yang akan berbagi dengan kita, dan saya juga akan mengikuti di belakang tentu saja, karena saya juga pasti ingin juga belajar, dan sama dengan teman-teman yang lain kita akan belajar bersama-sama dengan Mbak Margareta Astaman. Terima kasih untuk kesediaannya, dan untuk berikut-berikutnya tentu saja akan banyak sekali yang bisa kita bagi, dan penerbit buku Kompas akan sangat terbuka kepada penulis-penulis untuk kemudian menerbitkan buku-bukunya, dan untuk
saya menginformasikan dikit aja satu tambahan untuk peringatan 40 hari Pak Yaakob Utama, pendiri Kompas, tanggal 18 Oktober nanti kita meluncurkan 2 buku oleh penerbit buku Kompas. Buku yang pertama adalah Warisan Sang Pendahulu, dan itu lebih reflektif pemikiran Pak Yaakob, dan yang buku yang kedua judulnya Bapak Yaakob Utama, Kisah Kecil Bermakna Besar. Itu pengalaman-pengalaman pribadi, kembali lagi sama dengan apa yang mungkin menarik bisa dituliskan. Pengalaman-pengalaman pribadi kita bisa menjadi sebuah bahan buku, tulisan, dan itu juga banyak orang yang ingin mendengarkan dan berbagi. Terima kasih sekali lagi Mas Bobi, Mbak Amanda, dan teman-teman yang lain. Dan ada juga beberapa anak muda yang akan tampil di sini yang tentu saja nanti akan memberikan warna. Ada Sandev, kemudian ada Rima. Sandev itu dari SMA Fransiskus Lampung, kemudian ada Rima dari Unkris Jakarta, yang semuanya akan melengkapi dan memperkaya kita semua. Dan jangan usah malu untuk belajar pada yang muda. Dalam filosofi Jawa ada namanya kebo nyusu gudel. Jadi kerbau itu bisa menyusu kepada gudel, anak kerbau. Karena dalam banyak hal anak-anak muda, termasuk Mbak Margarita Astaman, pasti punya pengetahuan lebih baik dibandingkan saya yang sudah lebih tua, dan saya akan siap dan kita semua akan siap untuk belajar bersama-sama. Terima kasih Mbak Amanda, selamat berdiskusi, selamat berbagi, dan saya berharap dari panggung ini, saya sebutnya panggung, akan lahir buku-buku berikutnya yang tentu saja menarik dan menginspirasi kita semua. Terima kasih, selamat berngobrol. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Tra yang sudah menyempatkan di sela-sela rapat ya. Mas Tra ini lagi dari rapat ke rapat ya, karena dengan Zoom meeting kita nggak usah pindah-pindah, jadi kerjanya rapat aja, dari geser-geser Zoom aja ini sebenarnya. Oke, seperti tadi disampaikan Mas Tra, kita punya penanya tamu. Jadi setiap sesi kita itu kita mengundang penanya tamu dari diutamakan yang dari SMA dan dari universitas, masih kuliah maksudnya. Jadi kita berharap di kesempatan-kesempatan yang lain nanti kita kasih tahu siapa pembicaranya, kemudian teman-teman yang dari SMA dan kuliah bisa ikut daftar untuk jadi penanya tamu. Mungkin Mas Bobi bisa dikasih bocoran nih, apa sih enaknya jadi penanya tamu di sini? Ada beberapa keuntungan, Mbak. Yang pertama, seorang penanya tamu, ya tadi yang Mbak Amanda bilang SMA dan mahasiswa, dapat keuntungan satu, bisa tampil bersama-sama, artinya wajahnya, profilnya kita tampilkan di layar webinar, ya bersama. Dari awal sampai akhir ya Mas? Dari awal sampai akhir. Yang kedua, dia boleh nanya lebih awal dibandingkan dengan penanya-penanya lain, artinya yang masyarakat umum. Dan yang ketiga, dia akan mendapat hadiah kenang-kenangan dari penerbit buku Kompas. Salah satu yang udah nih Mbak, yang saya udah dapat kabar dari Merauke itu Mbak Dorothea yang sesi pertama itu udah sampai bukunya ya? Udah sampai dan dia senang banget, bahkan sampai dipajang di FB-nya. Oh, FB-nya gitu. Jadi 3 hal itu keuntungan yang bisa Anda dapatkan bagi siswa maupun mahasiswa yang ingin menjadi penanya tamu, dan Anda bisa daftarkan kemana Mbak daftarnya? Kita daftarnya lewat Instagram ya. Instagramnya penerbit buku Kompas, yaitu @bukukompas. Oke. Barangkali kita Mbak pakai itu nggak, pakai penerbit buku Kompas? Buku Kompas dong atau penerbit buku Kompas? Enggak, @bukukompas. Oh, @bukukompas. Oke. Gitu. Oke. Tampaknya sudah waktunya kita kasih ke Margi, tapi sebelumnya siapakah Margi ini? Mungkin videonya udah ada ya, Mas Denal, bisa ditampilkan siapakah itu Margi? Siapakah Margarita Astaman? Penuliskah, tukang buahkah? Dunia ini adalah perpustakaan raksasa yang menyimpan begitu banyak cerita. Cerita tentang alamnya yang dahsyat, tentang manusia-manusianya yang tak terduga, dan interaksi di antara keduanya. Tapi kadang kita terlalu sibuk membacanya.
kita hanya sempat melihat sampulnya saja dan mengambil kesimpulan tentang isinya. Padahal, seandainya kita mau mulai membaca tanpa menebak akhirnya, kita mungkin akan menemukan cara yang berbeda untuk menuliskan kisah hidup kita sendiri. Saya menulis untuk berlatih membaca kisah dunia ini tanpa asumsi-asumsi yang tidak pernah dipertanyakan kebenarannya. Saya mulai dengan kisah-kisah yang paling dekat dengan kehidupan saya. Kisah tentang dunia perkotaan dan mereka yang menempatinya, kisah tentang perempuan, kisah tentang keturunan Cina beragama Katolik di negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia, serta kisah tentang negara itu sendiri, Indonesia, 17.000 pulau dengan 200 juta penduduknya yang beragam. Seperti ketika melihat isu diskriminasi keturunan Cina di Indonesia yang dianggap tidak ada oleh sebagian masyarakat. Berbekal pengalaman menjadi minoritas, saya jadi ragu jika asumsi dari golongan mayoritas, termasuk saya, bisa dianggap jadi kebenaran bagi perasaan minoritas. Atau jangan-jangan pembedaan itu ada, nyata bagi minoritas, namun cuma sekedar tidak disadari oleh kaum mayoritas karena memang tidak mengalaminya. Buku-buku saya, kelas saya, pekerjaan saya adalah cara saya mengajak pembaca untuk menggali makna dari setiap aspek kehidupan yang paling sehari-hari, yang paling rutin, yang selalu dianggap wajar, sehingga mereka dapat menulis ulang kisah dunia ini tanpa diskriminasi, tanpa asumsi, dan punya akhir yang lebih bahagia. Terima kasih videonya. Jadi tetap aja pertanyaan yang nggak terjawab. Penuliskah dia apa tukang buah? Ya, sengaja Mbak supaya kita bisa ngobrol bener yang mana begitu. Jadi jawabannya harus keluar dari Margi sendiri. Kita panggil dulu deh kalau gitu. Hai Margi. Margi. Hai Mbak Manda. Hai Mas Bobi, apa Hai juga kabar? Margi, baik. Itu video dibuat kapan tuh, Mar? Videonya, dibuatnya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu salah satu bagian dari bukuku yang Excuse Moi diterjemahkan. Tunjukin Mas Bobi. Ini ya. Nah, itu bukunya. Ayo, aku juga bawa. Sama kita punya. Nah, benar-benar yang itu Mas Bobi. Diterjemahkan dalam 3 bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Belanda, termasuk sebagai salah satu konten yang di-display untuk mewakili Indonesia di forum Europalia. Jadi ada sekitar 10 penulis waktu itu yang ikut memamerkan kontennya, keliling-keliling, belusukan ke universitas di Belanda dan di Belgia waktu itu. Wow, Margi waktu itu salah satunya? Salah satunya, yang nomor 9, nomor 9 apa nomor 10,5 gitu ya. Benar. Waktu itu memang dipilih secara beragam gitu. Jadi ada konten yang sifatnya sangat sastrawi, ada beberapa penulis yang sudah sangat ngelotok banget lah di dunia sastra dan bukunya banyak diterjemahkan juga seperti itu. Ada yang dari latar belakang puisi seperti itu, ada yang cerita pendek. Nah kebetulan aku mewakili so-called satu genre gitu, essays, blog essay, personal essays yang juga sebenarnya bisa kita bilang sastra Indonesia apa sih gitu. Nggak semua selalu melulunya bahasa-bahasa yang susah, yang mungkin nggak kita pakai sehari-hari. Nggak semuanya selalu puisi, tapi juga ternyata ada bentuknya yang agak nyeleneh seperti itu, ternyata juga dianggap sebagai bagian dari sastra Indonesia. Nah, ini kan bukan novel, tapi kan kayak kalau saya baca ini kan semacam curcol gitu kan, tadi kan istilah Mastra gitu kan. Nah, ini disebut sastranya Indonesia nih. Iya, Margi. Masuk dalam genre sastra Indonesia katanya begitu. Margi sendiri mengatakan itu curcol yang dibukukan ya, Mar? Iya kan? Bener banget. Jadi ternyata nggak harus seserius-serius itu gitu kalau bikin buku ya. Ini mungkin pencerahan juga nih buat yang Shandes sama Rima dan teman-teman yang lain.
si Rima nih lagi mau nulis buku juga, tapi dia bingung mau nulis apa gitu kan. Jadi Rim, kamu mesti belajar banget sama Margi deh ini. Ayo, Itu, marilah Mbak. kita Iya. curcol rame-rame. Curcol. Dalam bentuk Kalau buku. gitu kita harus tanya dulu hal yang paling awal nih, Margi. Oke. Sejak kapan sih ya Margi itu belajar menulis? Artinya menulis bukan yang kayak di buku tulis gitu ya. Tapi Dia nggak mau kejebak Pak Cepi kemarin. Nggak mau kejebak Pak Cepi lagi lah. Kemudian apa memang menjadi cita-citanya Margi untuk menjadi penulis? Gitu. Waduh, kalau bilang di belajar menulis atau bagaimana, atau belajar untuk membuat satu tulisan kayak gitu, sebenarnya aku mulai kepinginnya itu adalah dari kecil banget, dari sekitar waktu itu masih umur 3 tahun, 4 tahun. Waktu 3 itu tahun mau jadi TK. penulis. Dulu papa tuh suka bacain buku-buku gitu, buku Enid Blyton, 5 Sekawan dan sebagainya. Dan sebagai anak kecil waktu itu belum bisa baca, jadi dibacain kan gitu. Aku seneng banget gitu, aku begitu tersepona gitu ya dengan bagaimana kemampuan penulis gitu. Gimana sih? Tapi aku umur 3 tahun, belum pernah ke Inggris, belum pernah lihat salju. Tapi lewat tulisan, lewat deskripsi yang di dalam buku itu, aku tuh bisa ngebayangin gitu. Wah, salju tuh kayak gini ya. Wah, Inggris tuh keren ya kayak gini ya dan sebagainya gitu. Dan aku pikir aku mau jadi orang yang seperti itu, yang bisa menceritakan kepada orang lain sehingga mereka bisa membayangkan apa yang si penulis itu lihat atau lakukan. Nah, dulu itu aku karena belum bisa belum bisa baca dan nggak bisa tulis, dulu dibacakan ceritanya. Terus kadang-kadang ada ending-ending yang aku nggak suka. Mestinya endingnya nggak kayak gini nih, gitu kan ya, gitu. Lalu kemudian aku berusaha menceritakan lagi endingnya tuh harusnya seperti apa. Tapi karena belum bisa nulis, aku ngomong. Jadilah ngomong sendiri gitu ya, gitu di rumah kayak antara gitu. Si George dengan si An gitu ya, 5 Sekawan tadi ya. Emang dari dulu emang agak aneh gitu ya. Nah, dan aku mikir kalau aku bisa menulis itu akan menjadi sebuah cara yang jauh lebih efektif daripada ngomong sendiri gitu. Untuk ketika itu aku pingin kalau misalnya punya cerita dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari dulu selalu kepengen sih jadi penulis gitu. Pingin belajar nulis itu karena itu sebenarnya. Nah terus tadi sejak kapan belajar menulis dalam pengertian menulis entah jurnalistik, menulis buku dan sebagainya. Nah, sejak kapan ya gitu. Jadi dulu pengen belajar nulis, suka banget nulis kayak gitu. Tapi ya kata orang penulis itu bukan sebuah profesi yang menguntungkan kata orang gitu ya gitu. Oke, ya udah waktu itu profesi yang menguntungkan apa? Yang menguntungkan itu yang punya banyak uang kayaknya jadi pengusaha. Nggak bisa juga jadi pengusaha karena modalnya gede. Punya modal nggak? Ya anak kecil waktu itu nggak punya modal kayak gitu. Jadi apa dong yang bisa? Bagaimana kalau cita-citanya jadi insinyur saja? Karena papa insinyur, kakak-kakak insinyur. Oh ini mungkin sesuatu yang bisa kulakukan gitu kan? Ya udah akhirnya ganti cita-cita jadi insinyur. Berkembang SD, SMP senang nulis, tapi nggak dapat kesempatan banyak untuk nulis seperti itu. Sampai kemudian SMA masuk IPA. Memang sudah mindsetnya akan menjadi seorang insinyur. Sampai waktu itu bertemulah aku dengan satu tim dari majalah Hidup yang dimotori oleh Romo Greg Sutomo dan Mas Bobby PR. Bobby yang mana Bobby? Saya tuh. Gitu ya. Romo Greg bukan saya, Romo Greg. Waktu itu diajak untuk ikut pelatihan jurnalistik gitu di kelas. Nggak semua anak ikutan, beberapa orang random gitu. Caranya cukup unik. Waktu itu aku sebenarnya nggak terlalu inget diajarkan cara menulis, piramida terbalik. Kayaknya nggak terlalu detail di situ. Justru kita dibiarkan ngelihat untuk mengasah kepekaan kita. Dan prinsipnya adalah yang aku ingat, kalau misalnya kita peka dan kita melihat ada satu kondisi di masyarakat yang kita lihat dan itu mengusik hati kita, otomatis kita pasti nulis gitu ya. Nah, waktu itu aku lagi keliling-keliling, lagi fotokopi, survei lah, apalah. Dan kebetulan aku fotokopi itu di kantor pos. Sekolahku itu di Santa Ursula, persis sebelahnya jalan pos itu. Lalu aku lihat teman-teman aku yang masih ada di kelas karena nggak ikut pelatihan. Dan aku pikir aku nggak mau melakukan pekerjaan yang seperti itu. Aku mau pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Dan terus yang namanya juga anak SMA, waktu itu aku masih lebay-lebaynya gitu ya gitu. Kalau aku bisa melakukan pekerjaan ini seumur hidupku,
aku akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia, gitu ya. Dan benar setelah itu balik aku bilang aku mau jadi seorang jurnalis, aku mau jadi seorang penulis, aku nggak mau jadi insinyur. Dan mungkin dari situ sih momennya di mana kemudian orang tua aku bilang oke, boleh kalau mau jadi jurnalis, tapi satu persyaratannya carilah pendidikan di luar negeri seperti itu. Lalu yang kedua pastikan itu tidak dengan biaya yang minimum. Kalau bisa beasiswa. Kalau kamu yakin kamu bisa menjadi penulis yang baik, berarti ada orang dong yang akan teryakinkan dengan tulisan kamu untuk bayarin tuh pekerjaan kamu gitu kan ya. Bayarin berat juga itu syaratnya gitu. Ya. Iya, sekarang aku pikir-pikir lagi ya Memanda ya. Mungkin itu adalah caranya orang tua aku menolak sebenarnya. Cuman waktu itu aku nggak ngeh gitu. Akhirnya kemudian aku masuk ke satu fakultas jurnalistik di MTU. Dan di situ sebenarnya aku baru benar-benar belajar, oh seperti ini ya cara menulis. Oh seperti ini ya. Oh harus begini ya. Harus seperti itunya. Tekniknya aku sebenarnya baru dapatkan ketika waktu aku kuliah di jurnalistik di MTU. Dan menjadi, apa Marji, 5% gimana? Setahun kedua aku menjadi top 5% students di MTU waktu itu. Top 5%. Luar biasa. Oke. Nah, terus jadi emang udah dari awalnya kan pengen jadi penulis gitu. Sejak SMA itu loh Mbak. Aduh, mohon maaf ya saya menjebak waktu itu ya sama Romo Greg. Aduh, baru tahu ini nih. Aduh, yang meracuni di sini nih. Mohon maaf. Jadi hati-hati semua teman-teman SMA. Bahaya. Sekarang baik-baik ya gitu ya. Ketemu sama Mas Bobi hari ini gitu. Antara terinspirasi sama terjerumus beda tipis berarti ya. Beda tipis Betty ya. Aduh, ya. Oke, silakan Mbak Amanda. Tadi mau tanya apa? Oke, enggak. Jadi dari lingkungan keluarga bisa dibilang mendukung apa enggak tuh jadinya tuh? Karena kan kalau dilihat dari story Margi kan saya baca 2 tuh ya, yang Excusez-moi sama apa namanya After Orchard. Kan di situ kan Margi menekankan minoritas yang kemudian jadi minoritas lagi karena nggak seperti yang minoritas pedagang gitu kan. Curhatannya Margi tuh gitu loh bunyinya. Jadi sebenarnya dari pihak keluarga tuh gimana waktu itu terhadap keinginan menulis? Ada 2 periode mungkin ya kayak gitu. Di satu sisi mereka sangat mendukung hobi menulis seperti itu ya gitu, dengan aku diberikan buku-buku yang banyak, dibacain dari kecil seperti itu, diapresiasi kalau misalnya nulis. Kadang-kadang aku suka jual tulisanku ke nenek, ke tanteku dan sebagainya seperti itu. Tapi ketika jadi satu pekerjaan itu sesuatu yang mereka berikan itu sebagai tantangan buat aku. Bener nggak aku mau seperti itu? Bener nggak ini yang aku cari? Atau cuma sekedar senang-senangan sesaat gitu, lagi demen-demenannya aja gitu nulis misalnya seperti itu. Yang salah satu tantangannya diberikan ketika aku mau masuk fakultas jurnalistik seperti itu. Setelah beberapa saat berjalan tetap konsisten di bidang itu yang kemudian membuat mereka, oh iya ternyata memang itu adalah satu pilihan yang aku ambil karena memang aku tahu apa yang aku mau kayak gitu. Sekarang ketika kemudian nantinya jadi tukang buah dan sebagainya, nah itu udah, aduh terserah deh anak ini maunya apa. Tapi artinya dari keluarga memberikan dukungan untuk menjadi seorang penulis, nggak jadi tukang insinyur lagi ya. Nah Margi. Nggak jadi tukang insinyur lagi, benar. Margi, sekarang ini udah 5 buku yang Anda tulis ya? Total 6 buku yang 6 buku. Bisa nggak diceritakan ide-idenya itu dari mana, ide-ide awalnya? Masing-masing, mungkin secara singkat. Nah, karena kalau secara lengkap, ya nanti akhirnya kita kepanjangan dan orang nggak ada yang beli buku Margi kan? Gitu, kan? Nah. Dibacain aja satu-satu bukunya gitu ya, waduh, celaka. Benar. Idenya aja Margi, gimana kok bisa muncul ide masing-masing itu? buku tadi? Hampir sebagian besar bukuku atau semua bagian dari isi bukuku itu sebenarnya datangnya dari cerita-cerita yang awalnya aku explore lewat blog sebenarnya. Dari blog ya? Betul. Blog aku kebetulan ngeblog tahun 2007, waktu itu aku masih tinggal di Singapura. Waktu itu lebih ke arah apa ya? Tinggal di negeri orang yang kebetulan tidak semua orang-orangnya itu istilahnya friendly gitu ya, maksudnya atau sikapnya komunitas. Jadi aku ngerasa temanku sedikit waktu itu, sedih ya. Sudah pasti tidak punya pacar, waktu itu juga jomblo.
tapi aku punya begitu banyak hal yang aku lihat di sekitarku gitu, tetanggaku atau masyarakat di Singapura dan sebagainya, yang itu mengusik pikiran aku gitu. Aku pengen cerita gitu kan ya, aku pengen ngajak ngomong orang, dan karena kebetulan ya di waktu itu internet masih belum seperti sekarang, akhirnya mainnya itu di blog. Aku cerita di blog, aku nulis di blog seperti itu. Sekalian lah belajar latihan nulis, sekarang latihan bahasa Inggris dan sebagainya, aku nulis di blog. Dan ternyata si konten-konten curcol yang ada di blog itu ternyata dibaca orang gitu, dari 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8. Lalu kemudian salah satu pembacanya adalah seorang artis Indonesia yang kemudian jadi banyak gitu yang baca dari blog itu. Apa yang aku temukan di situ adalah ketika aku nulis, yang aku tulis selalu adalah kejadian sehari-hari yang ada di sekitar aku, yang pingin ku gosipin aja gitu. Tahu nggak sih hari ini tuh ada gitu misalnya gitu. Semua bahannya adalah hal-hal sehari-hari yang dekat sama aku, sebagai identitas aku sebagai perempuan, sebagai mahasiswa waktu itu, sebagai anak kota waktu tinggal di Jakarta terus pindah ke Singapura, sebagai keturunan Cina beragama Katolik yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi bagian dari tulisan-tulisan di blog yang ternyata mendapat respon positif dari orang-orang. Kupikir adalah karena ternyata orang-orang punya curcol yang sama, cuman mungkin belum sempat nulis aja gitu ya. Dan orang-orang yang punya curcol mirip dengan aku lebih banyak daripada orang-orang yang punya curcol mirip dengan selebritas misalnya kayak gitu. Karena pengalamannya lebih mirip sama aku nih yang orang biasa gitu. Dari situ kemudian aku bikin beberapa bagian-bagian, kita ngobrolin tentang tinggal di Singapura deh, jadi deh After Orchard, atau ngobrolin tentang jadi perempuan keturunan Cina di Indonesia yuk gitu, jadi excusez-moi. Mulai meniti karir dan sebagainya, jadi fresh graduate boss, sering jalan-jalan, pekerjaannya banyak jalan-jalan, banyak ada workshop keluar dan sebagainya, jadi stalking Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi semuanya sebenarnya adalah murni curcol yang dibukukan. Dan itu awalnya dari blog ya? Awalnya dari blog, bener banget. Ini Mbak Amanda kayaknya kita juga harus bikin, ya bisa di blog, bisa di FB gitu ya. Jadi jangan cuman kalau di blog atau di FB atau di Instagram, gue lagi bete nih, gitu kan? Nggak bakal ada yang nerbitin ya. Jadi sebenarnya yang diambil sama Margi sebagai ide untuk nulis buku adalah kondisi sehari-hari aja gitu ya, yang ada di sekitar Margi aja. Jadi nggak usah susah-susah nyari yang ada di mana gitu. Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali ide gitu ya, Mar. Benar, itu yang aku rasain sih, Mbak. Oke, Mas Bobi, ini kayaknya kita perlu kasih waktu buat yang lain dulu nih nanya nih. Kayaknya kita mau nanya melulu dari tadi kan. Gimana kalau kita satu lagi nih Mbak, saya juga jadi penasaran nih. Tuh kan dia mau nanya kan? Iya, saya pengen nanya nih, karena bagi saya ya, hal yang menarik dari buku yang curcol yang ini yang dibawa Margi ke keliling-keliling ini ya, di halaman 8 itu ya, apalagi gue lahir di masa kursus Mandarin masih dilarang dan budaya Tionghoa dibatasi. Satu-satunya tradisi nenek moyang yang gue kenal adalah kantong merah berisi lembaran puluhan ribu yang dibagikan setiap tahun baru Cina alias Imlek. Kalau menyambut tradisi satu ini, yang bukan etnis Cina pun doyan. Nah, kok sampai muncul ide kalimat yang terakhir itu loh, yang bukan etnis Cina pun doyan gitu. Itu gimana tuh, Margi? Sebuah apa ya? Bukan sinonim ya, apa sih lebih tepat? Penggambaran yang saya nggak pernah kepikir begitu ya kalau menulis seperti Margi gini. Ini idenya dari mana nih? Serius loh, saya nanya nih, penasaran. Pas waktu masih kecil gitu, kebetulan di keluarga kami juga beragam gitu ya, keluarga dari ibuku banyak juga yang Muslim, Arab dan sebagainya. Dan waktu masih kecil, aku sama sekali tidak tahu kalau aku adalah keturunan Tionghoa gitu. Sampai aku kerusuhan itu aku sama sekali nggak tahu. Kenapa waktu itu aku nggak tahu? Ngerayain Imlek nggak? Ngerayain ya dapat angpau itu gitu kan, kayak gitu dapat angpau. Tapi pada saat aku lebaran, aku juga dapat angpau judulnya gitu dari enak dong ya, double-double gitu ya. Benar-benar warnanya aja yang beda. Yang ini angpaunya warna merah, yang biasanya kalau dari pas lebaran aku terimanya itu di amplop putih gitu kan. Dan yang lebih tebal yang warna merah. Gitu kan? Itu enggak.
nggak membedakan. Padahal ternyata angpau artinya kantong merah gitu ya. Waktu itu kan nggak ngerti gitu kan seperti itu. Jadi aku ngerasa apa kalau ngerayain Imlek berarti merasa diri Tionghoa. Lah waktu itu aja aku dapat angpau nggak merasa Tionghoa seperti itu kan, karena dapat dari dua-duanya gitu. Nah itu yang aku rasakan sampai kemudian baru pada masa kerusuhan aku benar-benar baru tahu bahwa aku adalah keturunan Tionghoa seperti itu gitu. Dan sebelum-sebelumnya nggak tahu, terus tiba-tiba tahu dan dikasih tahu bahwa waktu itu lumayan lucu lah gitu, karena lagi kerusuhan, tiba-tiba orang tuaku kelihatannya takut gitu, wah siap-siap apa samurai dan sebagainya gitu-gitu kan waktu zaman itu gitu. Terus pertanyaan waktu itu, nih kenapa kita mesti takut? Kan yang dibakar-bakarin tuh kalau di TV-TV tuh orang Cina gitu, orang Tionghoa gitu. Lalu saya bilang, kita Cina tahu. Oh, oke. Oh, berarti aku harus takut gitu kan. Dan itu adalah benar belokannya gitu, ketika aku merasa di satu sisi adalah berarti aku punya identitas yang tidak diperlakukan sama di negara ini. Ada identitas yang berlindung pada saat kejadian seperti kerusuhan, ada yang dapat berlindung di identitasnya, ada juga yang harus merasa takut seperti aku kayak gitu. Oke deh Mbak, itu dulu deh dari saya, soalnya dia mau nanya lagi, ntar kita bahaya. Kita kasih kesempatan dulu untuk si Andes deh, kasihan dia udah wajahnya udah pengen nanya banget Sandes dari Lampung. Dinyalain. Lampung nih Mas. Sandes dari sebuah SMA di Lampung. Silakan mau nanya. Sedikit Margi, ini Sandes ini juga menjadi juara 3 untuk lomba penulisan tentang COVID seprovinsi Lampung. Gitu. Keren. Kayaknya nanti Sandes akan menyusul Margi. Gitu. Oh pasti, bukan yang juga kayak melampaui. Oke, silakan Sandes. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, apakah Ibu pernah ingin menulis fiksi? Lalu alasannya mengapa? Itu doang? Ada lagi Kak? Sekalian diborong. Ada. Jangan malu-malu. Jadi kan kalau untuk meningkatkan kualitas tulisan kita, tentu kita itu harus menulis secara konsisten. Tapi hal tersebut itu masih susah untuk saya lakukan. Jadi menurut Ibu bagaimana caranya untuk dapat terbiasa menulis secara konsisten? Ada lagi? Terima kasih. Udah ya. Oke. Thank you, Sandes. Pertama-tama congrats ya, sudah menang. Itu keren banget. Gitu. Aku SMA kayak belum pernah menang apa-apa sih, itu nggak punya piala gitu. Jadi lomba. Sukses terus. Oke, pertama tentang buku fiksi gitu ya. Jangan salah, 1 dari 6 bukuku sebenarnya adalah sebuah fiksi belaka. Yang mana kakak itu? Yang judulnya Cruise on You, dan waktu itu memang belum bergabung di penerbit buku Kompas waktu itu. Satu kali itu, dan awalnya sebenarnya dari blog. Jadi si fiksi itu awalnya itu adalah dari kita ngobrol-ngobrol di waktu itu satu kantor, terus temen aku cerita satu hal tentang mantannya dan sebagainya yang menurutku unyu banget gitu ya gitu. Oh itu lucu banget sih, oh gitu ya, kayak gitu dan itu tuh bisa banget ya kalau misalnya lo begini terus dia begini terus kita begini gitu. Intinya aku adalah membayangkan kejadian-kejadian selanjutnya, tapi dia tidak menghargai itu gitu. Apaan sih Ci, basi deh, kagak mau denger kamu. Temanku itu dan mantannya juga ketik gitu. Jadilah satu tulisan di blog, lalu kemudian ada satu penerbit, kebetulan editornya adalah temanku, Ji bisa nggak ini didetailkan lagi, siapa tahu bisa jadi buku. Oke, baiklah, dan akhirnya betul jadi sebuah buku gitu kan ya, judulnya Cruise on You waktu itu. Apa yang kulihat dari fiksi memang bukan genre-ku, bukan sesuatu yang secara natural bangun pagi lalu oke, hari ini aku mau menulis fiksi gitu. Biasanya nggak gitu karena bentuk tulisanku bangun pagi kok begini ya gitu, lalu nulisnya personal essay gitu. Tapi menulis fiksi menurutku adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. In a way, salah satu kehebatan fiksi buatku adalah kita bisa menentukan endingnya. Mau happy ending, mau nggak happy ending itu. Dan itu adalah satu latihan yang baik ketika kita menjalankan hidup. Satu, untuk menetapkan diri kita sebagai seorang protagonis dalam cerita hidup kita sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak merasa kita deserve happy ending. Kadang-kadang kita merasa happy ending itu buat orang lain gitu. Sehingga akhirnya kita nggak ngusahain.
kayak gitu. Yang kedua adalah untuk berjuang untuk happy ending kita sendiri, bahwa di fiksi bisa, sebenarnya di kenyataan nyata bisa kok gitu. Karena kenyataannya adalah cerita yang aku bikin si fiksi itu awalnya inspirasinya juga dari kehidupan sehari-hari, dari cerita seorang teman kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa bikin itu jadi satu kenyataan dengan mengusahakannya sendiri gitu. Jadi aku suka sih sebenarnya menikmati menulis fiksi juga seperti itu. Memang bukan sesuatu yang aku tulis setiap harinya gitu. Lalu yang kedua adalah menulis gitu ya, berutinitas menulis gitu. Kalau aku biasanya akan menetapkan target ke dalam diriku sendiri gitu. Sebenarnya aku tuh mampunya menghasilkan berapa tulisan sih dalam jangka waktu tertentu. Dengan misalnya sehari-harinya pingin tidurnya 8 jam, mandinya 2 jam, misalnya kayak gitu. Tersisa berapa banyak waktu dan itu jadi targetku. Oke, aku bilang seminggu sekali minimal aku harus menghasilkan satu tulisan. Dan itu bisa tulisan apa aja, bisa di blog, bisa nyicil buku, bisa jadi tulisan untuk orang lain dan sebagainya. Pokoknya satu bentuk tulisan. Itu biasanya aku akan tetapkan targetnya. Dan nggak harus seminggu sekali. Wah, minggu ini sakit gitu. Oke, targetnya 2 minggu sekali, sebulan sekali, terserah deh. Pokoknya harus ada targetnya gitu. 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, tiap hari atau sebagainya yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau target itu terlewati, kalau buat aku adalah cerita-ceritaku selalu berasal dari kehidupan sehari-hari. Kalau sampai si target itu kelewatan, aku pasti bisa yakin itu bukan karena kesibukanku, tapi karena aku tidak melihat hidupku sebagai sesuatu hal yang menarik. Penting gitu. itu. Jadi akan aku lakukan, lewat nih, oke. Aku akan merefleksikan lagi seminggu ini ketemu siapa ya, ngapain aja ya, apa sih hal-hal yang membuat aku pingin WhatsApp orang, lu tahu nggak sih ada gini gitu, atau film yang membuat aku tertarik, atau lagu yang aku dengerin, apapun itu, karena sebenarnya itulah di situ menurutku ide-idenya ada di situ gitu. Tulisanku ya tentang itu juga, tentang apa yang ku alami sehari-hari di sekitarku gitu. Keren. Iya. Mudah-mudahan Shandes jadi nulisnya makin semangat. Nah itu Sandes harus ingat tuh pesan dari Cece Margi tuh ya. Cece. Ya Pak. Oke, sudah terjawab ya Shandes ya? Nggak penasaran Bu. lagi ya? Oke. Terima kasih Bu Margi. Terima kasih. Sama-sama, Margi. terima kasih Shandes, sukses ya. Oke, selanjutnya, sebelum lanjut ke Rima, untuk yang di YouTube maupun di Zoom, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita pilih dan kita bacakan. Oke ya, silakan untuk Rima, Yul, nyalain audionya Yul. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya mau nanya sama Kak Margi. Kan Kak Margi ini kan awalnya mau jadi insinyur gitu kan. Terus gimana akhirnya kayak, aduh gue harus jadi penulis aja deh, kayak gitu. Kayak mantepinnya tuh gimana perasaannya gitu. Terus juga ada nggak sih sosok penulis yang sampai sekarang jadi role model Kak Margi? Terima kasih. Itu aja, Rima. Dia belum tahu ya, tadinya tukang insinyur, terus tukang tulisan, abis itu tukang buah, masih ada lagi yuk. Masih bersambung gitu. Bersambung nih kisahnya, Wan. Saya kira itu guyonan. Kamu ntar dikirimin buah loh sama Margi loh. Benar. Ya, silakan Margi. Gagelan kisah-kisahnya. Iya. Aku waktu itu aku ngerasa itu ya, momen itu waktu itu ketika aku ngelihat teman-temanku di dalam mereka belajar, bekerja, ya melakukan hal yang mereka lakukan di dalam satu ruangan, sedangkan aku bisa jalan-jalan atas nama tugas gitu ya, ketemu orang, wawancara, lalu bikin survei, kemudian bisa nulis di waktunya sendiri. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan waktu itu di dalam pikiranku waktu itu, dan benar-benar aku ngerasa aku nggak mau melakukan apa yang dilakukan itu gitu. Menurutku itu baik nggak baik menurutku, tapi itu bukan yang mau aku lakukan waktu itu. Dan bagiku adalah membayangkan seluruh hidupku melakukan sesuatu hal yang tidak aku suka, itu sangat mengerikan gitu ya. Ada satu pepatahnya Lao Tse ya, yang Confucius gitu yang bilang bahwa
if you work with something that you like, you don't have to work for the rest of your life gitu. Dan itu ngena banget di aku gitu. Kalau aku melakukan yang aku suka, aku nggak akan merasa itu sebagai sebuah pekerjaan kayak gitu. Jalannya tidak mudah, dan setiap saat itu pasti akan ada orang yang bilang kita nggak bisa kayak gitu. Bahkan ketika kemudian aku memutuskan untuk apply ke NTU jurusan jurnalistik, sebenarnya yang terjadi adalah aku pertama kali itu aku nggak diterima di NTU jurnalistik, karena itu pertama kalinya aku mulai mencoba menulis gitu sebelumnya, dan aku nggak tahu teknik-tekniknya seperti apa. Memang baca, memang tahu kira-kira seperti apa, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian waktu itu salah seorang suster kepalaku di sekolah itu kirim surat ke NTU, tanya kenapa anak ini tidak diterima. Bisa direview lagi nggak gitu? Kalau misalnya hasil reviewnya itu tidak baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi anak ini satu orang yang kita pikir menonjol di sekolah. Dipanggil kemudian untuk interview dan terjawab begitu bahwa nggak bisa, kamu nggak bisa nulis gitu kan, tulisan kamu itu nggak oke gitu kan, kalau kata Dean of Admissions ya. Bahkan salah satu yang dia tekankan waktu itu adalah kamu itu nggak punya bakat, bandingin tulisan kamu sama tulisan teman-teman kamu yang nanti masuk fakultas jurnalistik di NTU itu yang ternyata cukup bergengsi di Singapura gitu. Nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kamu ngotot menjadi seorang penulis, kamu cuma akan menjadi penulis media komunitas yang akan dibaca 25 orang termasuk anggota keluarga. Itu kata-katanya gitu kan. Entah mengapa aku waktu itu merasa tetap, ya tapi pinginnya nulis Pak gitu kan. Udah gini aja deh, kamu akan saya masukkan ke engineering tanpa tes. Saya percayalah dengan rapot kamu, terus sekolahnya dan sebagainya, kamu bisa. Kamu akan saya terima di engineering, beasiswa lagi gitu, mau nggak? Ya udahlah, daripada nggak sekolah, daripada putus sekolah gitu ya. Ya udah nggak apa-apa Pak gitu. Tapi Pak, saya tuh sebenarnya kepengen banget Pak jadi jurnalis gitu. Apa nggak ada kesempatannya Pak gitu? Sampai dia kesal dan dia bilang gini, udah gini aja, daripada kamu nggak sekolah, mendingan kamu terima menjadi insinyur. Tapi saya akan kirim informasi tentang kamu ke Dean of Admission nantinya. Dan dia yang akan menilai apakah kamu bisa menjadi seorang penulis, menjadi jurnalis atau tidak. Dan nanti kamu akan dilihat lagi lah gitu. Lalu ya udah, masuk, saya berangkat ke NTU itu sebenarnya adalah sebagai seorang mahasiswa teknik. Udah beli buku, udah siap banget lah gitu. Begitu sampai di sana, nah ini salah satu yang juga luar biasa sih sebenarnya dari pendidikan di Singapura. Dapat surat dari Dean of Communication School, diundang untuk interview. Sudah gagap gitu karena nggak persiapan, lalu disuruh nulis lagi, waduh tetap aja kan nggak tahu resepnya gitu kan, nulis dan sebagainya, ternyata diterima gitu kan. Kadung udah ngotot gitu kan di waktu itu gitu, kepengen banget gitu ya. Sudah, akhirnya kemudian aku masuk ke fakultas jurnalistik, dan buatku ketika aku sekolah jurnalistik itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati sekali sekolah jurnalistik. Kenapa? Kerjaannya itu belajar baca dan belajar nulis. Wah, ini menyenangkan sekali gitu, dan itu yang mengokohkanku. Sempet nggak sih kepikiran untuk melakukan hal lain? Sempet juga kayak gitu. Sempet apakah nggak pernah ada orang yang bilang, wah jangan, kayaknya lo nggak bisa? Ada juga seperti itu. Tapi aku bahkan pernah waktu itu sempat kerja di salah satu perusahaan akunting sebagai sales. 3 hari langsung sakit gitu kan ya, aduh gak seneng banget. Dan di situ momennya aku menyadari aku nggak bisa melakukan sesuatu yang nggak aku suka dan nggak aku percayai gitu. Jadi setelah itu ngotot lagi cari pekerjaan yang kaitannya sama jurnalistik. Jadi menurutku nggak langsung smooth sailing, nggak juga sih sebenarnya gitu kan. Cuman justru di proses itu, biarpun ketika ternyata susah, aku tetap enjoy. Nah itu yang kemudian meneguhkan aku, it's okay, aku masih bisa jalanin ini. Kata kuncinya enjoy tadi ya, walaupun orang meremehkan, dianggap nggak sanggup, tapi kalau enjoy, dipantepin gitu Margi ya. Tapi ada satu hal tadi yang menarik. Margi bilang adalah bahwa di setiap saat pun, bahwa di setiap kesempatan tuh pasti aja ada orang yang mengatakan lu nggak bakal bisa, lu nggak bakal sanggup gitu ya. Dan itu kadang-kadang orang yang penting, orang yang penting dan orang yang kita mau kita hargai gitu ya Margi ya, yang pendapatnya mau kita hargai gitu harusnya kan. Jadi kadang itu menggoyahkan iman nggak sih gitu kan, gue bisa nggak ya gitu. Mbak Amanda, ini agak lepas ini ya. Sebenarnya kalau ini tentang ngobrol proses kreatif tukang buah, cerita itu juga yang terjadi ketika Margi pindah jadi tukang buah, jadi eksportir buah. Tapi ini nggak kita kupas ya, karena kita ngobrol bukan
jadi tukang buah gitu ya. Oke, Mbak Amanda. Itu sama, mungkin pengalaman hidup Margi itu model-model seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Coba aja gitu ya. Kalau dibilang apakah tidak membuat aku ngerasa mundur? Ya, jiper banget sih seperti itu. Apalagi ketika kemudian aku masuk, salah satu janji yang kuucapkan lah adalah aku yakin aku bisa. Wow, kalau aku tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam waktu 3 bulan, 3 bulan pertama sekolah, mendingan aku drop out. Apa yang terjadi kemudian? 3 bulan kemudian ngumpet-ngumpetan dong gitu. Karena itu 3 bulan pertama aku belajar nulis gitu kan ya, seperti itu gitu. Jadi nilainya nggak bagus gitu. Waduh, tiap kali ketemu dosen ngumpet di balik tembok gitu. Karena takut di drop out waktu itu. Sampai 1 tahun pertama dosen masih tanya, gimana kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat prosesnya gitu, karena teman-teman kamu yang lain udah belajar dari dulu gitu. Dan itu yang aku justru malah menjadi satu hal yang memicu aku gitu, bahwa memang aku kebetulan tidak diuntungkan karena secara proses aku baru belajar menulis pada saat itu, sedangkan teman-temanku udah kursus menulis dari dia masih elementary, masih SD waktu itu udah ada kelas menulis tuh udah ada gitu di Singapura seperti itu. Jadi kalau mereka bekerja keras, aku harus kerja sangat keras. Mereka kerja sangat keras, aku harus bekerja 4 kali keras gitu. Itu aja sih gitu. Jadi ya udah fokusnya di situ aja. Dan aku bilang gitu ke teman-temanku, misalnya kita ada dalam satu kelompok dan sebagainya, aku mau mengerjakan lebih. Ngapain Ji? Gitu kan, nggak apa-apa lah, dibagi aja biar fair. Nggak bisa, karena aku mau pakai itu kesempatan itu untuk belajar. Aku mau nulis lebih seperti itu, mau ekstra nulis, ada nggak latihan nulis tambahan buat aku waktu itu dan sebagainya. Sampai kemudian barulah di ketika masuk tahun kedua itu dipanggil sama Din, wah bener nih, gue di DO nih, seperti itu. Ternyata dapat surat yang menyatakan congratulations, you're part of the Dean's List gitu kan ya, si 5% itu dari top 5% student. Gitu, ternyata bisa kok gitu kan, ketika kita memang harus bekerja lebih keras aja gitu. Lalu bawalah surat itu kan, petantang-petantang ketemu sama Dean of Admission yang kemarin yang bilang aku cuma bisa dibaca oleh 25 orang termasuk anggota keluarga itu kan, kayak gitu. Pak, apa kabar? Sekarang udah berani nih gitu. Lalu dia, oh iya, apa kabar Margi gitu, gimana sekolahnya? Ya lumayan, baru masuk jadi Dean's List gitu kan. Merasa pamer gitu. Terus iya Pak, kayak gitu. Oke, we're doing well. Oh iya, saya tahu kok. Dia sama sekali tidak kaget. Yang memicu itu adalah dia sama sekali tidak kaget. Dia bilang gini, oh iya saya tahu kok, makanya saya put the pressure on you. Wow. Sialan. Sengaja berarti ya. Gila. Ternyata itu adalah cara memicu. Nah, momennya itu yang aku ingat adalah ketika kemudian ada momen-momen lain di mana ada orang yang bilang, masa sih, emang lo bisa, yakin lah. Aku ingat kata-katanya si Deans itu, nggak selalu niatan mereka adalah untuk menjatuhkan. Jangan-jangan justru karena mereka sangat percaya sama diri kita. Itu aja yang aku ingat. Biarpun nggak selalu halnya seperti itu, ternyata emang berpikir menjatuhkan, tapi karena yang aku ingat adalah, oh mungkin dia percaya sama gue kali ya, GL duluan gitu. Nah itu justru jadi malah menguatkan mentalku. Oh gitu ya. Oke. Ini kelihatannya penanya udah banyak loh. Saya sampai bingung nih. Waduh, kelas ujian nasional. Margi ingat ya, nanti Margi mesti memilih 3 yang terbaik pertanyaannya untuk diberikan hadiah dari Penerbit Buku Kompas. Siap, waduh. Oke. Siapkan catatannya. Oke, aku bacain dulu dari Verena Fiorina. Apakah menulis yang baik harus selalu menggunakan bahasa yang baku? Terus bagaimana melatih memilih kata-kata biar pembaca paham yang kita pikirkan? Terima kasih Bu. Asal tahu aja ya, Margi itu ngomongnya gue lu loh di bukunya itu. Jadi bahasa Indonesianya bakunya di mana itu? Excuse me-nya ini kan. Bahkan dia yang After Orchard juga masih gue lu dia itu. Oh mas. Selalu gue lu. Konsisten tidak baku. Oke, thank you banget pertanyaannya. Justru sebaliknya ya gitu. Aku nggak pernah bisa menulis yang baku kayaknya gitu. Karena aku mikirnya adalah karena aku menulis hal-hal yang kaitannya dengan kehidupanku sehari-hari, berarti aku harus menulis dengan cara ketika aku bicara dengan orang lain dalam kehidupanku sehari-hari.
biarpun tentunya itu balik lagi siapa sih sebenarnya orang yang baca tulisanku lagi seperti itu. Apakah dia orang yang lebih tua? Kalau orang yang lebih tua bisa nggak nyambung kayak gitu, karena merasa kurang ajar di gue eluin, misalnya seperti itu. Atau yang sepantaran atau lebih muda tinggal di luar negeri juga nggak nyambung, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Biarpun kembali lagi kita sesuaikan sama audiensnya. Kupikir itu yang paling tepatnya sih. Aku selalu bilang sama teman-temanku juga ketika mau nulis, ya tapi nggak tahu ide-nya dan segala macamnya. Sekarang kita ada di dunia di mana konten itu banyak banget seperti itu. Mau konten apa aja, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Viking dan sebagainya, itu semuanya ada. Konten tentang apa aja, cara memelihara kupu-kupu, melihara janda bolong dan sebagainya, semuanya kontennya ada, macam-macam banget gitu. Nah sekarang apa konten yang bisa kita menangkan adalah ketika kita menulis sesuatu yang memang kita expert di bagian itu. Apa yang kita udah pasti expert tentang hal itu. Adalah tentang diri kita sendiri, tentang pengalaman kita, tentang apa yang kita tahu gitu, dan dengan bahasa yang kita tahu sendiri. Akan ada orang-orang yang memang mereka sangat baik di bahasa baku dan hasilnya baik. Maksudnya memang mereka cara bicara setiap harinya juga suka pakai puisi, suka bikin pantun dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu baik seperti itu. Tapi akan ada orang-orang yang caur gitu ya, kayak saya ini, dan ternyata tulisan saya yang caur itu yang pakai gua lo sukses tuh diterjemahkan ke bahasa Prancis gitu, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Itu gimana terjemahannya apa tuh jadinya gue lu tuh? Lebih hancur lagi Mbak, jadi orang juga. Ya tetap pakai jus. Iya. Itu mungkin penerjemahnya perlu semedi dulu ketika menerjemahkan gue lu itu ya. Iya banget, kayak penerjemahnya sih harus tahu bahasa Indonesia dan bahasa gaul Indonesia ya. Iya. Supaya bisa menerjemahkan. Oke, terima kasih Margi. Siapa lagi Mbak yang Oke, saya pindah ke masih di Zoom nih. masih di Zoom apa udah di YouTube? Enggak, masih di Zoom ada. Ini Zoom nih ada nih dari mantan alma mater saya, boleh nggak KKN Mbak? Wih. Ada susah ini loh mahasiswa KKN. dari Politeknik Negeri Jakarta. KKN dong, sekali-sekali. Ya, silakan Mas Bobi. Boleh dong, oke. Raden Putri, izin bertanya, Kak, saya Raden dari Politeknik Negeri Jakarta. Pernah nggak sih kakak kehilangan ide, inspirasi, mentok kayak gitulah Margi ya? Dan bagaimana cara kakak mengatasi, terutama saat ceritanya sedang berjalan? Terima kasih, salam kenal. Nanti saya kirim ke rekening. Oh enggak ada itu. Enggak ada. Salah, Ya. Halusinasi dia. Halusinasi. Lalu semangat ya. Iya, ini kacamata ternyata suka ngaco ya. Ya, tadi gimana kalau idenya mentok Margi? Padahal lagi nulis cerita gitu. Iya. Halo Raden Putri ya, berarti aku manggil Raden apa nih? Putri. Raden apa Putri? Ya. Raden Putri. Nah, ngalamin writer's block gitu ya. Pasti pernah nggak? Pernah kayak gitu. Tapi kemudian yang aku lakukan kebetulan dari aku umur 22 baru lulus sudah diajak share untuk tentang penulisan. Nggak punya teori dong, kita kecuali teori jurnalistik gitu. Lalu kemudian aku coba runutkan lagi apa yang aku lakukan ketika aku mengalami satu hal ketika menulis itu seperti apa. Satu hal yang aku percayai adalah menulis itu bukan sebuah bakat, menulis itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan teknis. Artinya ketika dia kemampuan teknis, kalau kita ulang-ulangin step by step-nya, kita akan sampai di tahap di mana itu baik, seperti itu. Nah, salah satu step yang aku percayai sebenarnya kita semua lakukan dalam pikiran kita adalah satu, brainstorming ideas, sebenarnya kita mau nulis apa aja. Yang kedua adalah struktur, membuat struktur tulisan. Sebenarnya kita semua melakukan itu, setiap penulis aku yakin melakukan itu, hanya masalahnya cepat atau tidak, disadari atau tidak. Yang sering terjadi adalah kita nggak nyadar. Padahal sebenarnya kita gini, gue mau nulis tentang janda bolong, gitu. Nulis apa aja ya? Kayaknya gue mau nulis tentang tren yang sekarang ini. Oke. Ada nggak ya artikel-artikel tentang tren saat ini? Oke. Terus gue mau nulis apa ya abis itu ya? Setelah gue ceritain trennya, gue mau narik kemana ya kesimpulannya? Itu ada dalam pikiran kita, dan itu sebenarnya adalah brainstorming dan structuring. Nah, sekarang kalau ketika misalnya kita mengalami writer's block, apa yang kutemukan adalah ada proses di dalam proses menulis itu yang tidak tuntas. Entah brainstormingnya nggak tuntas, artinya pemikirannya itu belum semuanya diriset, belum semuanya dipikirkan di dalam pikiran atau dicatatkan, atau strukturnya belum tuntas. Jadi kita masih belum tahu akhirnya tulisannya itu seperti apa yang mau kita tulis duluan dan apa yang enggak. Atau
ketika kita nulis mungkin ke pembahasaannya, baru ke pembahasaannya. Tapi biasanya jarang sekali. Nah, jadi kalau aku selalu menyarankan, kalau kita merasa stuck, mundur lagi prosesnya, dirasain lagi prosesnya. Mundur lagi. Bahkan kalau perlu bikin, kalau aku misalnya nggak semua orang melakukan, kadang-kadang orang cuma dalam pikirannya aja. Kalau perlu saking perlu kita rasain lagi, ditulis lagi, brainstorming, idenya apa gitu. Manggis kemana, apa, dan sebagainya, ditulis semuanya, semua ide-ide yang terkait dengan ide tersebut. Baru kemudian kita runutin, mau ngomong apa dulu nih, audiens kira-kira pingin tahu apa duluan ya dari tulisannya saya, ini dari informasi yang saya punya. Yang informasi ini basi, nggak jadi deh, nggak saya tulis deh. Yang informasi ini baru nih, nah ini yang pertama nih. Selesain dulu di proses struktur itu. Ketika nulis nantinya, kita sebenarnya hanya ingin ngikutin struktur. Fokusnya udah nggak lagi mikirin abis ini saya mau nulis apa, tapi fokusnya lebih ke arah saya mau pakai kata apa ya yang pas buat pembaca saya. Dengan begitu kemungkinan writer's block-nya menjadi lebih sedikit gitu. Jadi kalau aku adalah dirasain prosesnya. Saya sebelum nulis itu apa? Sebagian besar penyebab writer's block adalah terjadi sebenarnya jauh sebelum kita mulai nulis. Ketika prosesnya itu masih dalam pikiran kita, kayak gitu. Ya. Nah, terus kaitannya sama apa ya? Ide dan inspirasi. Sama Ya. sih, kalau ide dan inspirasi sama aku selalu sifatnya buka mata, buka telinga. Ingat minggu ini nonton film apa ya? Dengerin lagu apa ya? Gitu. Ketemu siapa ya? Gitu. Siapa orang yang bikin gue kesel? Gitu kan ya. Siapa yang orang bikin gue senang, dan ibaratnya kenapa gue kesel? Kenapa gue senang? Dan hal-hal itu yang gue pertanyakan, yang kemudian mungkin bisa menceritakan lebih tentang apa isu-isu yang sebenarnya ada di sekitar kita. Oh gitu. Gitu, Raden. Itu Raden ya. Oke. Pencerahan. Kalau saya mentok jalan-jalan. Ya maksudnya kan mentok jalan sekitarnya gitu loh. Kalau mentok itu kejedot namanya, kejedot tembok, Mbak. Mungkin itu jalan buntu, Mamanda. Salah jalan ya. Oke, di YouTube ada pertanyaan sebentar. Dari Mbak Wati ya. Oh ya, Mbak Wati. Bandung nih, kok nggak salah ya Mbak Wati ini ya. Silakan Mbak, bacakan Mbak. Mbak Margi waktu kecil suka mengarang cerita sendiri dari cerita-cerita yang Mbak tonton atau baca. Pertanyaan saya, apakah hal ini mewarnai tulisan Mbak di kemudian hari? Oke. Pasti ya, menurutku. Pasti. Ketika ditanya tulisanku tuh, belajar nulis tuh dari mana sih dulu? Dulu kan nggak ada les menulis, nggak ada kelas menulis pendidikan bahasa Indonesia, sedikit bagian untuk mengarangnya itu sedikit banget, bagian menulisnya sedikit banget. Kupikir aku pasti menyerap atau belajar dari buku-buku yang udah ada yang aku baca sebelumnya. Biasanya yang aku rasakan adalah mana bagian di buku ini yang menarik, apa yang membuat buku ini menarik. Lalu kemudian itu yang aku coba terapkan dalam tulisanku. Kadang-kadang bahasanya gitu, kadang-kadang cara struktur penulisannya, kadang-kadang formatnya dan sebagainya. Nah itu yang aku coba-coba, aku tes di dalam tulisanku. Aku ingat salah satu penulis favoritku, Prima Rusdi, di waktu itu Cosmo Girl, ada majalah namanya Cosmo Girl gitu, dan aku suka karena yang aku lihat dia pakai format-format yang berbeda. Tidak harus selalu tulisannya itu 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, tapi kadang-kadang dari chatting-chattingan, model-model buku-buku zaman yang Who Moved My Blackberry yang kayak gitu, kadang-kadang dipakai bentuk-bentuk itu. Dan ketika aku nulis, aku coba diro-diro gitu kan, seperti itu. Kupikir itu adalah bagian dari penyerapan informasi tentang apa yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Buatku adalah ketika kita bilang, tapi gue bingung ketika mau nulis tuh style gue apa, gitu. Aku selalu bilang lah, coba aja nulis gitu di entah itu di blog, entah itu di sosial media dan sebagainya. Tulis aja apa yang hari itu terasa. Mungkin hari ini tulisannya terasa seperti Haruki Murakami gitu. Besokannya tulisannya terasa seperti Arswendo misalnya, karena tapi itulah proses kita merasakan yang kemudian akan muncul dengan style kita sendiri, seperti itu. ATM ya gitu ya, amati tiru, modifikasi seperti itu. Aku pikir kalau kita nggak pernah baca, kita juga nggak akan dapat inspirasi, dan nggak ada hal yang original 100% di dunia ini juga nggak ada seperti itu. Tapi dengan proses kita baca, kita nyesuaikan, kita nulis, kita sesuaikan dengan bahasa yang kita suka, kita akan ketemu dengan gaya kita sendiri. Baca itu ya. Oke, penting. Mbak, ini ada juga nih dari yang di Zoom nih, Mbak.
Oke. Apa motif ini dari Elias Anwar? Nggak ketahuan dari mana nih. Apa motivasi yang lebih bagi anak-anak muda untuk lebih bisa menulis ketika dunia mereka dikuasai gadget dan audio visual seperti YouTube? Haha, Gimana nih Mbak Margi nih? Aha, gitu ya. Iya nih. Semakin lama semakin berat ya mengadakan Iya. kelas menulis gitu ya. Berat. Ngapain nulis gitu kan ya? Mau belajarnya pingin belajar tuh jadi konten YouTuber dong gitu. Kan tuh jadi biar fotonya Instagramable dong gitu kan misalnya. Aku ada satu kelas yang dimana aku sering eksplorasi juga seperti itu sama teman-teman penerima beasiswa plus, Jarum Beasiswa Plus, adalah ketika aku datang, aku tidak membawa diriku ini adalah kelas menulis untuk menjadi penulis. Aku sudah lama sekali tidak pernah mengatakan hal itu kayak gitu. Yang aku bilang adalah menulis itu pasti diperlukan di dalam kehidupan kita apapun itu. Mau pekerjaannya jadi dokter, lawyer, dan sebagainya, satu momen pasti akan harus menulis. Dan apa yang dilakukan menulis itu sebenarnya melatih logik, melatih pola pikir kita, melatih pola kritis kita, melatih cara kita melihat kondisi di sekitar kita dan menuangkannya kepada orang lain dengan cara yang bisa menarik. Dan skill itu adalah skill yang dibutuhkan, terserah mau profesinya apa, sebenarnya skill itu diperlukan kayak gitu. Jadi aku biasanya akan mulai dengan menunjukkan bahwa menulis ini bukan untuk menjadikan kita selalu sebagai penulis, tapi kita akan menjadi dokter, lawyer, fashion designer yang bisa menulis, yang bisa meyakinkan orang lain lewat tulisan kita. Salah satunya yang kadang-kadang aku bawa adalah skills yang dibutuhkan apa sih di masa depan. Biasanya 10 tahun lagi yang dibutuhkan skillnya apa, yang paling dicari itu apa. Dan salah satu skill yang paling dicari pada saat ini adalah critical thinking. Kenapa critical thinking itu penting? Karena sebuah nilai itu penting karena dia langka, gitu ya. Ketika arus informasi itu begitu banyak dan masuk ke kita, respon kita biasanya hanya menyimak, hanya ngelihat, scroll, gitu ya. Kita jarang lagi mempertanyakan, loh kenapa gini? Kok informasinya begini? Jarang dipertanyakan karena terlalu banyak informasinya. Sehingga kemampuan kritis itu menjadi sesuatu yang dihargai. Nah, gimana caranya melatih kemampuan kritis? Bacanya mesti kritis, lalu setelah bisa membaca kritis, bisa menuangkan konten secara kritis. Nah, itu yang kutekankan bahwa apapun juga pekerjaannya, mau jadi konten YouTuber, mau jadi Instagram, tetap kok basisnya nulis gitu, basisnya. Dan jadikanlah itu sebagai satu latihan untuk mengolah pola pikir kita sehingga bisa menyesuaikan lebih untuk pekerjaan kita. Biasanya seperti itu. Mbak, boleh nggak saya nanya bukan dengan Margi, Mbak? Boleh dong. Boleh dong. Mau nanya apaan dulu nih sama siapa nih? Ini, Margi ini kan bukunya diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, PBK. Kadang-kadang saya suka plesetin penerbit buku keseriusan, gitu kan? Nah, penerbit buku keseriusan, bukan penerbit buku Kompas. Karena buku-bukunya serius, bahasanya bahasa tingkat dewa. Buku-buku saya kalau diterbitin PBK tuh editingnya waduh parah deh, apalagi yang ngedit tuh Om Gondrong gitu kan. Nah, ini saya mau nanya nih sama orang yang namanya Mulyawan Karim, ada gak di situ? Mas Muke. Mas Muke ada gak ya? Kalau kata Mas Patris, Mas Muke inilah yang menemukan Margi. Mana dia Mas Muke? Halo Mas Muke. Nah dulu, Mas Muke. Cari-cari Mbak, jangan-jangan di balik meja itu. Dah, Mas Muke silakan dinyalakan videonya. Videonya dinyalain Mas, suaranya Mas. Margi udah kangen loh Mas. Saya juga Halo, Mas Mulyawan Karim, Mas Muke. Halo. Videonya dinyalain Mas. Aku panggilnya Om karena ayahnya temanku. Mas Muke videonya dong. Masa takut kelihatan gantengnya sih gitu kan? Oke, Mas Muke masih belum nyalain, tapi saya mau nanya nih Mas Muke. Nih, biasanya nih penerbit buku Kompas, buku-bukunya itu isinya kan bahasa tingkat dewanya tinggi nih Mas ya, dari ejaan dan sebagainya lah. Nah, ini buku Margi ini kan pakai gue nih. Nah, dan kata Margi atau kita dapat informasi
Yang menemukan Margi ini dan yang membawa Margi ke PBK adalah Mas Muke. Di mana ceritanya, Mas? Jadi kan menyalahi kodrat dari PBK kan, Mas? Ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, tapi Bisa, wajahnya Mas. nggak kelihatan deh. Cuman wajahnya Ya. nih. Aku agak gaptek nih apa yang harus ini ya. Yang di kiri bawah ada speaker, sebelahnya ada video. Nah, device. Kiri bawah, Mas. Kiri bawah. Di bawah nggak ada apa-apa. Nggak ada tuh, nggak ada ya. Ya udah untuk sementara gini dulu dah. Gimana, Mas? Gimana ceritanya nih, Mas? Iya, Margi ini agak sedikit apa kalau untuk PBK ini sebuah apa ya? Kelainan. Penyelewengan. Anomali. Dia sebuah anomali, sebuah deviansi ya. Jadi waktu agak susah juga waktu itu menghandle Margi ini apa namanya tulisan-tulisan Margi. Tapi gini, saya tuh sebetulnya kenal tulisan Margi itu sejak dari dia menulis fiksinya yang pertama itu yang tadi dia sebut itu apa? Cruise on You kalau tidak salah. Nah, jadi saya baca itu karena kebenaran Margi ini kan satu sekolahan dengan anak saya. Nah, sama Swasti. Nah, jadi si Swasti pada suatu saat membawa bukunya Margi ke rumah. Saya karena nganggur di rumah, saya baca tuh pada suatu akhir pekan. Kok seru juga gitu loh ya. Nah, waktu itu saya kan udah ditugasi di PBK untuk membantu editing ya. Lalu kemudian saya membawa apa namanya ide untuk menerbitkan karya-karya Margi itu ke rapat gitu ya. Lalu ditanya bagaimana apa prospeknya, saya bilang ya ini yang saya tahu penulis blog ya, penulis blog. Sorry. Ya. Ya, terus Mas? Nah, ini dia. Itu dia. Inilah dia Mulyawan Karim. Oke, lanjut Mas. Nah, lalu saya bawalah itu sebagai contoh apa namanya Cruise on You tadi. novelnya Margi. Ya lalu seperti biasa di Kompas itu tulisan-tulisan semacam apa gaya penulisan semacam itu kan susah. Artinya gaya tulisan lo gue gitu kan. Nah, lalu ya saya mencoba meyakinkan bahwa mungkin Margi punya market sendiri, punya pangsa pasar sendiri untuk gaya tulisan semacam itu yang ancur itu bahasanya itu. Lalu kemudian saya hubungi Margi, lalu kita sempat ketemu kalau nggak salah Margi ke kantor, saya perkenalkan, lalu kita membuat kesepakatan ketika itu Margi mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan dia yang di blog juga, antara lain yang kemudian akhirnya menjadi buku After Orchard kalau tidak salah, buku yang pertama kita terbitkan. Nah tapi sambil berjalannya naskah dari Margi itu kan kita membaca terus tuh, kok bahasanya ini memang berat gitu ya. Sampai suatu kali di rapat itu kita bilang bahwa bagaimana yang menghandle tulisan-tulisan semacam gaya tulisan semacam ini. Apakah semua kata-kata atau apa istilah-istilah yang tidak baku itu harus dibuat dengan huruf italik, misalnya itu salah satu ya. Karena kan selalu di Kompas itu kita bahasanya berbahagia dengan baik dan benar gitu kan. Nah ini kalau semua harus ini kalau semuanya mengikuti pola editing yang biasa, ini semuanya mesti dibikin miring semua tulisan. Logo ada kata-kata pergaulan dan sebagainya yang tentunya bukan bahasa Indonesia baku ya, bukan kata-kata Indonesia baku. Jadi lalu akhirnya ya kita menyerahnya itu artinya ya udah kalau gitu nggak usah dibikin italik lah, kata-kata yang aneh-aneh itu dibiarin aja gitu kan. Nah lalu ini memang menjadi sebuah permulaan yang baru ya di penerbit Kompas ya. Di Kompas itu kita mencoba menerbitkan sebuah kumpulan tulisan di mana yang menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai oleh anak muda ketika itu. Nah, jadi akhirnya kita setuju dan ya buku itu akhirnya terbit dan saya kira saya nggak begitu tahu bagaimana kondisi
marketingnya, tapi saya kira itu disambut baik lah ya, banyak orang bertanya, banyak kita bikin peluncuran buku kalau nggak salah juga ketika itu sama Marji. Dan saya kira yang penting dari apa yang gaya penulisan Marji ini bukan semata-mata dilihat dari segi teknik penulisan atau gaya bahasanya, tapi adalah Marji ini kan seorang penulis yang mewakili zamannya ya. Jadi saya kira apa yang dia tulis dengan segala gayanya yang biasa itu kan mewakili. Dia pertama-tama mewakili generasi muda, sebuah yang karya-karyanya jarang diterbitkan oleh Kompas. Kita kan seperti saya kira Mas Bobi dan Manda tahu, Kompas itu kan selalu menerbitkan karya-karya serius, sarjana, ahli filsafat, jurnalistik pastinya ya, semua yang serba serius lah ya, yang seperti tadi Mas Bobi bilang. Nah jadi Marji ini buat kami ini sesuatu yang pertama baru, dan kedua menurut saya Marji ini dia mewakili banyak hal gitu loh, mewakili generasinya, mewakili orang muda keturunan Tionghoa juga, karena banyak istilah-istilah yang kalau kita telisik itu tidak lazim juga di dunia di pergaulan di dalam pergaulan yang umum ya di Jakarta, tapi agak khusus ke ke etnik Tionghoa juga. Jadi ini saya kira betapapun terlepas dari lebih dan kurangnya, saya kira buku Marji ini memang layak terbit sebagai sebuah dokumen, sebagai sebuah karya yang mewakili dia macam-macam ya, orang muda, orang keturunan Tionghoa, dan macam-macam persoalan yang dia hadapi juga. Jadi dari segi permasalahannya juga kan juga waktu itu ya tentu mewakili orang-orang asing yang bersekolah di Singapura juga untuk tulisan After Orchard itu, bagaimana dia menggambarkan dengan baik sebetulnya bahwa apa yang kita bayangkan mengenai Singapura itu tidak seindah seperti yang kita lihat gitu. Dan saya kira ini penting, ini pembelajaran juga buat kita gitu, bahwa saya sampai berpikir bahwa untung kita tidak menjadi seperti orang Singapura, orang Indonesia. Karena kalau menurut Marji, orang Singapura itu udah ya sedikit lagi udah jadi robot lah istilahnya kasarnya. Mereka begitu tertib, semua harus berdasarkan SOP, tidak bisa berpikir kreatif lagi orang-orang di Singapura. Dan saya kira ini sebuah statement yang menarik sekali gitu loh. Dari tulisan Marji itu Mas ya. Kita kan selalu memuja-muja, kita harus seperti Singapura dan sebagainya. Marji mengungkap hal-hal di balik itu semua gitu loh. Termasuk kutu ya Mas ya? Termasuk juga ya. Juga ya. Bayangin nggak di Singapura ada kutu, itu hanya ada di bukunya Marji itu kan. Yang saya kira kejelian dia dan sensitivitasnya dari Marji ini yang membuat dia menjadi penulis yang baik ya, terlepas. Saya kira soal kebahasaan dan soal teknis penulisan itu soal yang lain. Saya sih merasa yakin Marji, andai kata pun dia tidak sekolah jurnalisme di Singapura, dia juga akan menjadi penulis yang baik juga dan tetap menarik, karena saya kira gaya penulisan dia itu sebetulnya bukan mewakili sebuah aliran dalam jurnalistik, tapi dia itu mencerminkan karakter dia sebagai orang yang kalau saya melihat Marji sebagai orang yang penggembira, seorang yang gampang bergaul, seorang yang cerdas gitu loh. Jadi apapun yang dia tulis itu akan menarik, dan ya itulah dan saya kira saya berterima kasih dan merasa ikut senang bahwa kemudian karya-karyanya diterjemahkan juga ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya kira ini sebuah bukan hanya keberhasilan dari Marji, saya juga merasa senang juga, merasa senang ya bahwa ini kalau istilah saya tuh Mas, gaya bahasa Marji itu gaya bahasa krenyes-krenyes gitu Mas. Iya, saya kira iya. Marji sebetulnya bukan menulis. Kerupuk gitu ya. Marji sebetulnya bukan menulis, tapi dia bercerita. Dia bercerita. Jadi kayaknya bahasanya bahasa obrolan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kalau kita baca buku dia, saya merasa Marji itu ada di dekat kita aja gitu. Bagaimana dia berceloteh ya, dan dengan gayanya yang khas itu dan dengan keceriaannya. Saya kira itulah Mbak Amanda, saya perlu kasih tahu nih. Ini Mas Muku ini selain dia seorang wartawan senior Kompas yang sudah pensiun,
dia seorang aktivis antropolog nih, ya. Dia makanya banyak bicara mengenai tadi masalah identitas. Kaitan dengan itu juga, Mbak. Ini ada satu pertanyaan ini, Margi, berkaitan dengan yang disinggung oleh Mas Muke tadi. Halo Kak Margi, saya mau tanya, Kakak selama ini banyak bahas soal identitas sebagai minoritas. Apakah buku yang Kakak tulis lebih dari 6 tahun lalu, Kakak rasa masih relevan dengan sekarang? Dari Daniyah Az-Zahra. Nah, ini kebetulan kita habis masuk dari seorang antropolog, kembali kepada si penulis yang renyah-renyah tadi. Gimana nih? Pertanyaan menurut saya cukup serius nih dari Daniyah. Relevan nggak sih tulisan Margi yang dulu dikutak-katik oleh Mas Muke gitu? Oke, terima kasih Dania. Pertama terima kasih banget sama Muka yang sudah mengedit buku-bukuku dengan dan memberikan arahan ketika menulis. Luar biasa banget. Aku dapat hari ini ketemu lagi dengan guru-guruku. Ada Mas Bobi, ada Muka. Saya Dania, guru, saya masih muda, umur 27 kita gimana? Kita seumuran loh. Teman sekelas. Teman sekelas gitu. Iya. Dania mau menjawab pertanyaannya Dania. Saya berharap sebenarnya buku saya sudah tidak relevan lagi, terutama yang Excusez-moi. Karena di situ saya banyak mengkritik tentang bagaimana kita cara kita melihat orang yang berbeda dengan kita, cara kita membentuk pola pikir kita, cara kita bergaul dan sebagainya. Saya sangat berharap buku itu tidak relevan lagi sebenarnya. Tapi sedihnya adalah ternyata masih ada sampai sekarang. Ternyata bentuk-bentuk itu masih sangat relevan gitu. Ada satu tulisan yang saya buat judulnya mendadak mayor gitu, mendadak mayoritas gitu. Tulisan yang juga diterjemahkan adalah ketika banyak orang yang bilang ada nggak sih diskriminasi pada masa sekarang ini? Kayaknya nggak ada deh. Tapi yang ngomong bukan orang yang terdiskriminasi seperti itu. Dan waktu itu saya menganggapnya sebagai wajar, ya namanya sebagai seorang minoritas di Indonesia, ya beginilah yang harus dihadapi. Lalu kemudian saya refleksikan dengan ketika saya pergi ke Singapura, saya mendadak jadi mayoritas gitu, karena saya mendadak menjadi seorang keturunan yang jumlahnya jauh lebih besar di Singapura dibandingkan dengan suku-suku lain. Dan ketika saya berada dalam posisi itu ternyata tetap ada stereotip, dan tapi bedanya adalah saya bukan lagi di pihak yang berada di stereotip yang merugikan. Ada orang lain yang ada di stereotip yang terugikan. Dan misalnya, orang Melayu itu jarang ada yang masuk universitas. Ada stereotip seperti itu di Singapura. Dan alangkah mudahnya ketika itu saya sebagai mayoritas, itu bilang, oh ya emang wajar, emang nggak ada teman saya yang keturunan Melayu itu sedikit sekali di Singapura, di universitas dan sebagainya. Alangkah mudahnya buat saya ketika saya menjadi mayoritas untuk melakukan itu, untuk menyatakan hal seperti itu. Tapi ketika saya ingat lagi, dulu gue di Indonesia juga dibilang ngomongnya kayak gitu. Dan itu menyentil saya lagi bahwa memang harus ada sensitivitas tertentu, dan itu adalah tanggung jawab kelompok yang lebih besar terkadang untuk melihat lagi, untuk punya sensitivitas lebih yang terhadap isu-isu yang sebagai kelompok mayoritas nggak ngerasain, tapi kelompok minoritas yang ngerasain seperti itu, dan itu real dan itu nyata seperti itu yang tadi juga dikutip di video. Tapi pertanyaan apakah itu relevan atau tidak juga sempat dipertanyakan ketika buku itu keluar. Kan udah nggak lagi ada segregasi sosial, sudah boleh ada libur, tahun baru Imlek itu libur dan sebagainya gitu. Tapi yang saya pertanyakan di dalam buku itu lebih dari sekedar yang aku bilang adalah perayaan atas keberagaman yang sifatnya kosmetik gitu ya, sifatnya di luarnya aja. Di dalam kita betul nggak kita mau dan kita bisa mematahkan keraguan kita untuk berteman dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan berbeda sifat dari kita. Akhirnya adalah yang aku ingat waktu itu juga sempat ada pembahasan tentang kekejaman tahun 1965 yang pada waktu itu sudah jarang sekali disebut tentang PKI dan sebagainya. Dan pertanyaannya selalu sama gitu, masih relevan nggak sih? Dan jawaban saya waktu itu adalah mungkin belum terasa sekarang, tapi kalau sebelum kita menyelesaikan pangkal permasalahan yang ada dalam setiap masalah sejarah dan isu diskriminasi yang ada di sekitar kita, masalah ini akan berulang lagi. Justru kita memang harus diingatkan terus-menerus. Syukur-syukur suatu hari nanti menjadi tidak relevan. Kalaupun tidak relevan, tetap harus diingatkan lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang apa yang
perbedaan-perbedaan yang pernah ada di masa lalu, sehingga kejadian yang seperti itu tidak terjadi lagi. Kita belum sampai ke tahap itu, belum sampai di tahap kita bisa bilang, wah kita semua adalah bangsa yang siap menerima keberagaman, dan nyatanya adalah bentuk-bentuk diskriminasi, bentuk-bentuk stereotip, dan bentuk-bentuk pemisahan atau pembentukan kelompok di masyarakat kita masih ada. Dan sampai itu, ya tentunya apakah ini relevan? Sayang sekali masih. Dan kita masih harus terus membuat tulisan-tulisan yang modelnya seperti supaya ini. nggak relevan tulisan-tulisannya Mas Margi tadi ya. Benar-benar. Jadi dan Nias, aku juga mengundang untuk membicarakan hal-hal yang lebih relevan lagi sekarang, diupdate lagi gitu, karena kita harus terus-terus ngomongin hal itu sih. Itu yang aku rasain. Baik, Mbak Amanda masih ada pertanyaan nih di saya atau Mbak Amanda dulu yang bacain? Masih banyak loh ya ini, jadi tapi ini udah jamnya udah mau habis nih. Tapi sebelum lupa, nanti kalau mau mendapatkan buku-bukunya Margi, penasaran dengan lu gue tadi, bisa lihat di Gerai Kompas, atau nanti kalau mau dapat yang pakai tanda tangan Margi, itu kontak di mana Margi? Instagram aja ya? Boleh, di Instagram boleh. Margarita, T-nya 3. Lah loh. Iya. Biar banyak sekalian. Biar banyak. Oke Mas Bobi, mungkin ada pertanyaan lagi? Yang ini ada satu panjang banget ini. Aduh. Margi bisa baca nggak sih ya yang di chat? Bisa nggak? Boleh. Ada siapa? Ini ada baca dulu nih. Dari Mahatma Krishna. Berapa lama biasanya Mbak Margi mewujudkan sebuah ide menjadi naskah buku? Apakah meluangkan waktu khusus? Misalkan 3 bulan full menulis buku, atau mencicil sedikit demi sedikit di sela-sela pekerjaan lain atau pekerjaan utama. Ini ada kayak kasus ini loh Margi, kawan kita namanya Rizal Badudu. Dia kalau nulis itu pergi jauh ke gunung Alpen, ke gunung ke Kutub Utara begitu kan. Nah, Margi apakah juga kayak gitu? Pinginnya sih gitu ya Mas ya, biar ada alasan jalan-jalan jauhan dikit. Jadi pengen kayak Rizal Badudu gitu ya. Saya sekarang lagi PSBB. Kebetulan banyak tulisan di bukuku berasal dari blog, dan juga sifatnya itu seperti blog. Kalau kita nulis blog kan memang seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti itu. Jadi ketika proses penulisan bukunya, biasanya yang pertama aku bikin strukturnya dulu, secara buku itu isinya apa aja sih gitu. Lalu setelah aku bikin struktur itu, aku lihat apakah sudah ada tulisan-tulisan yang sudah aku buat yang ada di dalam blog yang bisa jadi bagian dari situ. Setelah dicocokin daftarnya seperti itu, akan ada sisa beberapa tulisan yang memang belum kutulis, baik di blog ataupun juga diriku sendiri. Itulah yang kemudian kita aku fokuskan, mulai nulis di bagian-bagian yang memang belum aku lengkapi itu, seperti itu. Jadi kalau proses melengkapi tulisannya sendiri sih sebenarnya lumayan cepat ya, karena sebagian besar biasanya sudah dicicil pada saat itu. Menulis satu tulisan sebenarnya cukup cepat selama kita, yang lama itu kan sebenarnya proses brainstorming sama structuring-nya kalau buat aku ya gitu. Jadi ngumpulin mau ngomongin apa aja, lalu kita susunnya seperti apa. Ketika nulisnya sendiri sebenarnya cukup cepat prosesnya. Mungkin kalau sebenarnya satu tulisan itu 2 jam selesai lah, seperti itu ya. Gitu. Hanya tergantung niat dan cita-cita ya. Bukan hobi ya. Jadi seperti itu gitu. Itu tadi yang idenya apakah Om meluangkan waktu khusus enggak ya? Ini Mahatma Krishna nih, soalnya dia nitip pesan sama saya dia nih. Kalau nggak dibacain dimusuhin ya? Dimusuhin. Ini saya tahu nih orangnya nih. Nih dari Jakarta, daerah Keramat. Gitu. Oke. Ini dari CB Kusmarianto nih ada pertanyaan. Margi, luar biasa nih. Bukan pertanyaan, sanjungan. Dari CB Kusmarianto, kayaknya dari Jogja ini. Margi, mau tanya dong sekarang? Ya, silakan. Nulis katanya the way of life gitu ya? Iya. Sekarang lagi nulis apa? Mancing banget sih gue. Mau nyontek ya Mbak ya? Gitu ya. Aku masih aktif nulis. Aku nulis blog iya, seperti itu. Terus aku memang sengaja coba ambil beberapa proyek penulisan, biasanya untuk cerita-cerita pendek seperti itu. So-called ghostwriting seperti itu aku masih jalani juga gitu. Terus kalau iseng ada satu buku yang kucita-citakan tapi belum terwujud hingga sekarang. Ya itu
kehidupanku sehari-hari pada saat ini yaitu sebagai tukang buah, bener-bener aja tukang buah. Aku karena aku sekarang jadi eksportir buah segar Indonesia, mereknya Java Fresh. Ada banyak banget sebenarnya pengalamanku di Java Fresh yang buatku sendiri menarik karena aku ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan petani, ketemu dengan orang-orang yang biasanya nggak dengan mudah aku bisa temui dan aku ajak ngobrol tentang buah-buah Indonesia yang seperti itu, tentang kita dengan usaha kita yang kita mulai dari nol dan sebagainya. Kadang-kadang ngumpulin tulisan-tulisan gitu untuk pertama kalinya mungkin merasa tidak pede gitu ya untuk mengajukan itu jadi satu buku yang full karena tiap kali kayaknya merasa selalu ada hal yang baru, selalu merasa ada hal yang perlu aku pelajarin di bidang buah-buahan ini gitu, karena aku belajar balik lagi dari nol lagi kan gitu, dari nggak pernah tahu bedain manggis jelek sama manggis bagus gitu sampai sekarang jadi seorang eksportir gitu, masih mengumpulkan bahan untuk buku itu sih sebenarnya. Berarti kita tunggu buku selanjutnya lagi terkait dengan buah-buahan. Iya. Iman, tekad dan ini ada yang ngomong nih, sedih banget pertanyaanku kayaknya nggak kebagian nih, aduh sedih. Siapa? Sevilla Noval Eva, aduh, sampai nangis sama Margi nih. Memang cukup panjang dia ungkapkan, tapi saya ambil intinya. Pertanyaan saya sebenarnya, bagaimana supaya cara menulis saya menarik pembaca? Apa yang harus saya lakukan untuk menambah pengetahuan umum saya? Saya benar-benar pemula, terima kasih. Dari Depok. Moga Sevilla nggak nangis lagi ya. Sedih banget pertanyaanku kayaknya nggak kebahagiaan. Sevilla. Jadi latar belakangnya Margi, Sevilla ini suka menulis, suka bercerita dan tertarik dengan dunia jurnalistik. Keren banget. Bagaimana supaya menarik pembaca? Buat aku adalah selalu bangun empati kita terhadap si pembaca. Personifikasi siapa? Siapa yang akan baca tulisan kita kayak gitu. Bayangkan orangnya, dia setiap hari ngapain aja, dia suka apa sih, dia kalau ngobrol sama temennya pakai bahasa apa sih, yang dia percayai apa, yang dia suka apa, yang dia nggak suka apa, dan sebagainya. Personifikasi si pembaca itu. Mudah kadang-kadang untuk membayangkan salah seorang dari teman kita, misalnya kalau pembacanya adalah teman, atau ya misalnya dia adalah misalnya seorang bapak-bapak tua menteri misalnya seperti itu, bikin personanya siapa dia gitu, mungkin bisa di browsing, di stalking seolah-olah gitu, jadi kita benar-benar mempunyai bayangan tentang si orang tersebut. Itu akan sangat membantu ketika kita menuliskan sesuatu yang sehingga itu bisa menjadi audience centric kalau aku bilang. Ketika kita tahu si pembaca itu sukanya apa dan pola pikirnya seperti apa, ketika kita menawarkan satu ide yang berseberangan, kita kemungkinan besar tidak akan bisa mengubah apa yang dia suka. Tapi ketika kita appealing, menyinggung sesuatu yang dia suka, mungkin dia akan lebih cenderung lebih terbuka terhadap ide yang kita tawarkan. Karena dia merasa, oh kesukaan gue sama nih sama penulisnya nih gitu, cocok nih kita nih kayak gitu, coba idenya apa gitu, dan itu akan membantu untuk mulai masuk ke dalam ide itu. Atau misalnya idenya kelihatannya akan berseberangan nih seperti itu, tulis dengan cara yang balance, apa yang beda dengan pandangan yang kita dukung seperti itu, plus minusnya seperti apa, baru kemudian kita masuk dengan argumen tentang apa yang kita percaya benar. Itu biasanya akan membantu si pembaca ketika baca nggak defensif gitu, yang kayak apa sih seperti itu, tapi mengikuti pola pikir kita, mau ikut pola pikir kita sampai mudah-mudahan kesimpulan yang sama dengan kita. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menambah pengetahuan umum sudah pasti adalah, kalau aku nggak mungkin bisa menulis kalau kita nggak baca gitu ya, baca gitu. Bacanya apa? Kalau aku tidak harus selalu yang serius, yang buku yang berbobot dan sebagainya, tapi perluas, tapi jangan sampai hanya bacanya yang satu hal aja, yang ringan-ringan aja misalnya seperti itu. Tetap harus baca sesuatu yang sifatnya kredibel seperti itu. Di internet juga banyak kok, e-books udah banyak kayak gitu, jurnal-jurnal juga ada di internet seperti itu. Jadi nggak harus dalam bentuk buku yang print, nggak sebagai bahan materi kita, nggak, biarpun ketika satu buku itu sudah dicetak lalu kemudian sudah melalui proses editorial, tentu kredibilitasnya akan jauh berbeda dengan apa yang kita temukan di internet. Good luck ceritanya. Kayaknya waktu kita udah mau habis nih ya. Tapi boleh nggak saya bacain, ada beberapa pertanyaan nih.
Tunggu, sebelumnya Rima sama Sandes Rima. ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Lagi nggak? Ingat loh Yul, baca jurnal juga harus loh Yul. Tadi pertanyaan saya ada yang belum dijawab sebenarnya. Oh Apa ya, tuh? role model itu ya? Model. Iya. Role model dia tuh ini kok nggak salah. Role model. Saya tahu itu. Apa tuh? Coba Mas Bobi tebak. Greg Sutomo namanya. Gregory Sutomo itu. Itu kan? Enggak, itu saya tebak-tebakan. Silakan Margi, jawab pertanyaan Rima. Oke, role model gitu. Buku-buku ya banyak banget sebenarnya penulis-penulis yang oke tuh banyak banget. Salah satu yang aku inget yang tentu saja menginspirasi aku untuk belajar nulis, Enid Blyton. Aku suka caranya mendeskripsikan sesuatu sehingga kemudian aku bisa membayangkan hal yang tidak pernah aku alami atau aku lihat secara langsung. Itu jadi salah satu. Membayangkan seperti seorang George ya. Benar. bukan Dick kan? Benar bukan banget. Ano ya. Oke. Benar. Gimana ketika baca aku selalu tantanganku bisa nggak pembaca itu membayangkan apa yang aku alami atau merasakan apa yang aku rasakan. Terus Pak Arswendo, almarhum Arswendo tentu saja salah satu inspirasiku. Ada satu buku yang aku suka banget, buku kumpulan puisi dari Pak Arswendo, Pohon Mangga di depan gereja atau seperti itu gitu. Yang aku suka adalah buku itu kelihatannya ditulis pada saat almarhum Arswendo lagi di penjara dan bentuknya puisi. Puisi itu kan biasanya serius banget gitu atau mendalam gimana dan kondisinya juga lagi di penjara. Tapi ringan, lucu gitu, bisa cerita tentang nyamuk, conversation sama nyamuk dan sebagainya. Dan yang aku temukan ternyata untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan ketidaksukaan terhadap sesuatu atau ketidakadilan tidak harus dengan cara yang suaranya selalu keras, tapi bisa juga dengan cara yang humor, cara yang lembut. Jangan-jangan cara itu akan lebih bisa mempengaruhi orang yang membaca kayak gitu. Aku suka gaya-gayanya, paling suka baca sebenarnya Haruki Murakami kalau novel, biarpun gaya bahasanya sangat jauh denganku, tapi itu sesuatu yang aku appreciate, bagaimana bisa menciptakan hal-hal yang aneh yang kelihatannya tidak masuk akal, terkesan masuk akal di dalam buku, dan kaitannya inspirasinya atau geraknya itu selalu yang aku suka adalah protagonisnya selalu orang biasa-biasa aja, orang yang nggak sukses-sukses amat, orang yang nggak pinter-pinter amat, orang yang nggak ganteng-ganteng atau nggak cantik-cantik amat, tapi setiap orang ini punya cara pikir yang berbeda, punya keistimewaannya sendiri dalam hidup, dan itu yang aku coba tekankan. Gaya bahasanya beda dengan Haruki Murakami, tapi itu yang coba aku tekankan juga dalam tulisanku, si kita ini nih gitu, anak-anak yang biasa-biasa aja ini nih gitu, sebenarnya juga punya cerita yang bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu Rima, jadi harus mulai itu. Sorry Rima, Sandes masih ada terakhir Jawabannya. Apa? Sandes, ada pertanyaan? Terima kasih. Cukup? Terima kasih Rima. Cukup Pak. Cukup. Marji, sebelum lupa jangan makin dari tanggung jawab untuk memilih 3 orang loh. Oke. Sandes dan Rima nggak usah dipilih, dia udah dapat jatahnya sendiri gitu kan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir kali ini Mbak Amanda ya. Beatrice kayaknya pertanyaannya sudah, yang tadi masalah mentok ya, Beatrice Young. Udah tadi memutuskan gimana sih kalau ide 1 udah mentok, udah. Sembari Margi memilih, kita memantau lagi ada satu lagi pertanyaan. nih dari Francisca Romana Sariningsih. Bagaimana cara mengatasi malas nulis? Padahal ide ada segudang, bahkan 4 gudang. Wah, gimana nih udah bergudang-gudang ide tapi malas nulis nih, Margi? Kalau aku kuncinya adalah kadang-kadang idenya banyak, tapi ketika mau nulis menulis apa ya kayak gitu. Kalau aku adalah selalu belahlah si menulis itu menjadi proses-proses yang jauh lebih kecil, proses-proses yang gampang gitu. Kalau sekarang udah punya ide, catat aja dulu idenya apa aja. Nggak harus berurutan, nggak harus sesuai dengan, nggak harus dipikirin ini masuk apa enggak, nyambung apa enggak, sampah apa enggak, ditulis aja dulu semuanya. Si ide segudang itu. Bulatan-bulatan, bintang-bintang, awan-awan, apa aja gitu, dituangkan aja dulu dalam saya dulu ya.
tulis aja dulu gitu. Itu proses pertama. Proses keduanya, oke, idenya udah kebuat, udah tampil di kertas semuanya seperti itu. Mulai diurutin mana yang masuk, mana yang enggak gitu. Kalau yang masuk, kira-kira abis ini saya mau ngomongin apa hal yang paling menarik. Kalau aku paling suka adalah aku mengurutkan dari hal yang paling menarik sampai hal yang paling tidak menarik. Bahkan kalaupun misalnya feature, biasanya pun aku tetap pakai pola itu gitu di dalam tulisannya. Mana yang paling menarik, mana yang paling pingin aku sampaikan pada pembaca terlebih dahulu. Itu kalau misalnya tulisannya bentuknya personal essay, baru ditulis. Kalau misalnya bentuknya struktur novel, disusun aja lewat plotnya, mana ini masuk plot mana, yang bagian ini masuk plot mana, yang ini masuk plot mana, saya mau cerita ini di bagian mana, dan sebagainya. Baru setelah itu ditulis satu bagian ke satu bagiannya. Tulis kata pembuka dulu deh gitu, tulis ucapan terima kasih dulu deh gitu, atau tulis kalimat pertamanya dulu deh gitu. Jadi kalau aku selalu kita belah dari proses-proses yang kecil, sehingga si menulis itu nggak jadi satu hal yang besar, menyeramkan, sulit, dan panjang waktunya. Wah, kalau udah mulai nulis bakal sampai 2 tahun lagi nih gitu, nggak bisa ngerjain hal-hal yang lain. Kita belah proses-prosesnya. Setelah ngeluarin kertasnya, isinya semua ide-ide, abis itu mau istirahat, ya bisa-bisa aja, tapi prosesnya sebenarnya gerak. Kita udah mulai nulis gitu, dan kalau sesuatu kita udah mulai, kita selalu bisa maju ke langkah-langkah selanjutnya. Keren sekali, Margi. Jadi kuncinya itu nulis aja, gitu kan? Jadi ide. Ya, ayo Ya, kita tulisannya dulu masalah, apalagi udah keren begitu ya, udah punya ide bergudang-gudang tadi. Nah, Ya. ide jangan sampai hilang ya, Margi ya. Kalau saya istilahkan tuh ide, gudang kan, iya, susah kalau ide tuh jatuh dari langit, mesti segera ditangkap kan, Margi ya. Nah, benar banget. Mas Muka udah menghilang ya? Ya, belum Mas- didadah-dadah. Terima kasih ya Mas Muka. Wah, Udah nggak ada nih. Terima kasih Om Muka. Kita panggil Om Muka, besok kita dijitak, lihat aja. Oke. Margi udah bisa memilih 3 orang? Oke. Dan sambil aku Margi mulai memilih, ya. udah sambil memilih, kita sampaikan dulu kepada teman-teman, siapa sih Mbak Amanda? Next-nya siapa ya? Mas Denal bisa ditampilin nggak? Siapakah pembicara berikutnya di dalam ngobrol proses kreatif penulis penerbit buku Kompas yang ketiga? Teng ing, Mas Denal. Tuh. Ini dia. Suka. Ini dia ngobrol next yang ketiga adalah Pak Asfi Warman Adam, seorang profesor riset bidang sejarah politik LIPI. Jadi jangan lupa hari Kamis 29 Oktober tahun 2020 pukul 16.30 sampai jam 18.00 WIB. Kalau nggak molor. Kalau nggak molor. Ini kita udah molor. Udah molor soalnya kita ini, makanya jadi ingetin itu jamnya kalau nggak molor gitu. Mulainya tepat, berakhirnya molor. Jadi kalau ada yang berminat menjadi penanya tamu untuk sesinya Pak Asfi Warman Adam 2 minggu dari sekarang, boleh mendaftarkan dirinya ke Instagramnya Penerbit Kompas, tetap @bukukompas. Ya, itu @bukukompas. Jadi ke situ dan jelaskan kenapa kok tertarik menjadi penanya di sesinya Pak Asfi. Oh, saya soalnya sering baca tulisannya Pak Asfi, pengen tahu. Itu dijelaskan kenapa begitu. Ya, kita tunggu di Instagramnya Penerbit Buku Kompas, yaitu @bukukompas. Gitu. Margi udah bisa memberikan? Oke, aku mulai pilih ya. Yang pertama adalah Sevilla, biar nggak nangis lagi. Sevilla. Oke, Sevilla. Di barusan dia chat lagi nih, melihat penulis. Oh, ini curcol tentang saya, nggak usah deh. Ya. Terus Sevilla yang pertama ya, Sevilla. Berikutnya adalah Wati yang dari Bandung tadi ya? Dari Bandung, kalau nggak salah Wati Bandung. Hai Wati. Mbak Wati ini. Eyang Wati itu udah tua itu. 89. Enggak. Mbak Wati bercanda, Mbak Wati ya. Terus. Lanjut Margi, satu lagi. Ya, satu lagi aku pilih Daniah deh. Daniah, oke. Nah ini gimana Mbak Amanda? Kemana mereka memberikan alamat, informasi, HP dan sebagainya?
ke rumah saya. Oh bukan ya. Oh, bukan. Jadi Sevilla, Wati sama dan Dania, tolong mengirimkan data-datanya ke penerbit Buku Kompas. Lagi-lagi Instagramnya @bukukompas. Ya, kirimkan di Rima situ. dan Sandes nggak perlu kirim-kirim lagi. Kalau mau kirim ke rekening saya boleh, karena alamat Anda sudah boleh, sudah ada di kami. Begitu Ceritanya Ada lagi yang mau untuk hari disampaikan? ini. Asik. Terima kasih banget. Hari ini ada 40 orang tadi di Zoom dan 30 orang di YouTube. Atas atensinya, terima kasih banyak. Atas pertanyaannya yang begitu banyak, begitu detail, dan begitu menyentuh, ada yang menyentuh gitu ya. Terima kasih banyak. Sayangnya tidak bisa kita bacain satu-satu, kecuali kita mau pantengin Margi sampai besok. Wayangan kita nanti. Wayangan gitu kan. Jadi kita selalu hadir setiap 2 minggu. Jangan lupa untuk yang berikutnya 2 minggu lagi silahkan mendaftarkan diri kalau mau jadi penanya atau mendaftarkan untuk ikut Zoom-nya. Terima kasih buat Margi, buat Mas Tra, penerbit Buku Kompas, Mas Muke, terima kasih. Mas Muke, Sandes, Rima, dan teman-teman yang telah hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Begitu. Jangan lupa ya, tadi yang 3 pemenangnya itu nanti kalau nggak kalau nggak sebutin alamat, nama, dikirimnya ke tempat saya loh. Oke. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Itu ada Mas Denal, ada Septi, ada Mas Patris, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Satu persatu. Semoga yang ke depan. Makasih juga dong buat Mbak Amanda yang makasih Mas Bob. Segalanya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Amanda. Terima kasih Mbak Amanda, Mas Bobi, PBK. Terima kasih. Jangan lupa kirim manggisnya ke tempat kami ya Mbak.